Hari sudah hampir maghrib. Aku kemudian menghentikan aktivitas membereskan rumah kontrakan yang baru 2 hari kami tempati. Mas Benny suamiku, ia adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang membuka cabang baru di kota ini dan baru saja dipindah tugaskan. Dan setelah beberapa minggu sebelumnya kami mencari-cari rumah yang dikontrakan, ada seorang teman yang kemudian merekomendasikan rumah ini kepada kami. Selain lokasinya yang tidak berapa jauh dari kantor suami, sewanya pun tidak begitu mahal. Rumah ini 2 tingkat dengan 2 kamar tidur di lantai atas. Sementara di lantai bawah ada ruang tamu, ruang kerja, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Di belakang rumah ada halaman yang cukup luas dan berfungsi sebagai taman. Di sana ada sebatang pohon mangga yang lumayan besar. Nampak di bawahnya ada sebuah ayunan tua yang masih tergantung kokoh. Putri, Put, udah mau maghrib sayang, mainnya udahan dulu ya. Panggilku pada gadis kecil yang kini menginjak usia 6 tahun itu. Iya mah, bentar lagi seru nih mainnya, jawab Putri. Dan tanpa menunggu Putri masuk rumah, aku naik ke lantai atas kemudian mandi. Singkat cerita, selesai mandi, azan maghrib berkumandang. Aku kembali turun tetapi tidak melihat Putri di lantai bawah. Dan setelah kuperiksa ternyata masih berada di halaman belakang. Iya, terlihat duduk di ayunan dan berbicara sendiri. Put, masuk sayang, udah maghrib loh, ujarku. Iya mah, ujar gadis itu menurut. Tetapi sebelum masuk rumah ia melambaikan tangannya ke arah ayunan yang tadi dia duduki. Aku berpikir mungkin karena dia merasa kesepian, ia berhalusinasi. Buruan ambil wudhu sayang, kita sholat maghrib dulu ya, perintahku. Selesai menunaikan ibadah 3 rakaat, aku bergegas menuju dapur untuk menyiapkan makan malam kami berdua saja karena suami ada kerjaan tambahan di kantornya. Suamiku, ia mungkin akan pulang larut malam. Di kulkas masih ada daging rendang sisa tadi siang. Kini, aku tinggal menumis sayur dan membuat telur mata sapi kesukaan Putri. Setelah semuanya sudah siap untuk dimasak, aku kemudian mengambil teflon dan menyalakan kompor. Aku mencari-cari spatula tetapi tidak ketemu. Padahal seingatku peralatan dapur sudah kutata semua di tempatnya masing-masing. Namun, mengapa bisa menghilang begitu saja? Dan daripada kelamaan mencari spatula itu, aku pun kemudian terpaksa menggunakan sumpit kayu untuk memasak. Singkat cerita, selesai makan malam suara azan Isya pun berkumandang dan kami segera menunaikan ibadah 4 rakaat itu. Setelahnya Putri ke kamar untuk belajar. Sementara aku beristirahat di kamar sembari membuka ponsel dan membaca cerita-cerita horor. Hingga rasa kantuk tiba-tiba menyerang dan beberapa kali aku menguap. Hingga entah berapa lama aku tertidur. Dan ketika tersadar ponselku sudah tidak lagi ada di genggaman. Bergegas aku bangkit dari tempat tidurku. Namun saat hendak menutup gorden jendela kamarku, mata ini tertuju tepat ke arah luar jendela yang di bawah sana adalah taman belakang rumah. Nampak
terlihat oleh mataku sosok putri yang sedang duduk di ayunan dengan posisi membelakangiku. Namun saat hendak menutup gorden jendela kamarku, mata ini tertuju tepat ke arah luar jendela yang di bawah sana adalah taman belakang rumah. Nampak oleh mataku sosok putri yang sedang duduk di ayunan dengan posisi membelakangiku. Sontak dengan buru-buru aku keluar dan melihat ke kamar anak gadisku. Rupanya ia sedang tertidur pulas memeluk guling. Lantas, siapa yang aku lihat tadi? Apakah itu cuma halusinasiku saja? Singkat cerita, setelah membenahi selimut putri, aku kembali ke kamar dan menyibak gorden itu lagi. Namun sepi, tidak seorang pun yang terlihat di sana. Lantas, aku pun meyakinkan diriku bahwa tadi aku cuma berhalusinasi saja. Jam dinding di kamar sudah menunjuk angka 11:12 hampir tengah malam. Tapi Mas Benny belum pulang juga dan tidak menghubungiku. Sebenarnya ada keinginan untuk menghubunginya, namun aku ragu. Aku berpikir mungkin sebentar lagi ia pulang. Lantas, aku pun kembali ke pembaringan dan mencoba memejamkan mata. Di separuh kesadaranku, lama-lama terdengar suara anak kecil perempuan sedang bercengkrama. Terdengar seperti sedang bermain kejar-kejaran. Sungguh berisik. Aku mencoba melihat keluar dengan menyibak sedikit gorden jendela kamar. Sekali lagi aku dibuat terkejut karena melihat putri sedang bermain ayunan di luar sana. Kembali aku keluar dan melihat ke kamar anakku. Kali ini ia benar-benar tidak ada di kamarnya. Aku pun bergegas turun dan mencarinya di halaman belakang. Dan benar, kulihat gadis kecilku sedang duduk di ayunan, namun dengan mata terpejam. Aku pun menepuk-nepuk pipinya hingga ia sadar dan terbangun. Ih, Mama gangguin aja. Putri kan lagi asik main sama Kak Maya, Ma. Ucapnya sembari mengucap kedua matanya. Dan entah mengapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri seperti ada yang meniup tengkuku dari belakang. Maya siapa, Nak? Kamu kelindur. Ayo balik ke kamar. Ajakku dengan menarik paksa tangannya. Dengan buru-buru kututup kembali pintu belakang dan membawa putri kembali ke kamarnya. Ada perasaan takut yang menyusup di hati. Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan rumah ini. Singkat cerita, setelah memastikan putri tidur kembali, aku kemudian keluar dari kamarnya dan sekali lagi dibuat terkejut oleh suara bel pintu yang berbunyi. Aku kemudian bertanya-tanya siapa gerangan yang datang malam-malam begini. Ataukah mungkin itu Mas Benny? Tapi kenapa tidak langsung masuk saja? Bukankah ia membawa kunci pintu sendiri? Dengan perasaan tidak menentu, aku perlahan menuruni anak tangga dan mendekat mengendap menuju pintu depan. Aku kemudian menyibak sedikit gorden dan mengintip keluar. Dan dalam waktu yang bersamaan, lagi-lagi jantungku hampir copot karena dikejutkan suara bel pintu yang berbunyi untuk kedua kalinya. Hingga setelah terdengar suara Mas Benny mengucap salam, barulah aku merasa lega. Assalamualaikum, ujar Mas Benny. Waalaikumsalam. Kubuka pintu dan menjawab salamnya. Maaf ya, Ma, kunci Papa tertinggal di laci kantor. Jadi kamu tidur Mama deh.
Ucapnya sembari mengusap pucuk kepalaku. Terlihat rasa bersalah dari sorot matanya. Aku pun mencium taksim tangannya, mengambil tas kerja miliknya lalu naik ke lantai atas. Setelah selesai membersihkan diri, dalam hitungan menit suamiku sudah tertidur, sementara aku masih kesulitan untuk memejamkan mataku. Hingga baru saja aku terlelap mendengar suara gemercik air dari kamar mandi seperti orang sedang bermain air. Kubalikan tubuhku, aku melihat suami masih tidur dengan pulasnya. Lantas aku pun mencoba bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Terdengar suara itu masih saja seperti sebelumnya. Lantas aku pun mengendap-endap dan membuka pintu perlahan. Hingga tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Aku menjerit sembari menutup mata dengan kedua tanganku. Terlihat sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Benar, sesosok bocah perempuan seusia anakku berpakaian putih kumal dengan wajah pucat dan mata yang mendeli. Sementara darah merah kehitaman meleleh dari sudut mata, hidung dan juga bibirnya. Sontak, kaki dan lututku lemas. Bibir pun seperti terkunci hingga tidak mampu untuk berteriak. "Ma, Mama, bangun Ma!" Panggil suamiku sembari menepuk-nepuk pipiku hingga tersadar dari mimpi burukku. Kemudian dengan cekatan suamiku meraih sebotol air mineral yang berada di meja dan memintaku untuk meminumnya. Perlahan degup jantungku mulai normal kembali. "Mama mimpi apa? Sampai ketakutan seperti itu?" tanya Mas Beni cemas. "Pak, sepertinya ada yang gak beres dengan rumah ini," ujarku. "Gak beres gimana, Ma?" tanya Mas Beni. "Iya, Pak. 2 hari ini Mama mengalami hal-hal yang aneh." "Bener deh, Pak," tuturku meyakinkan. "Sudah lama, Mama kan cuma bermimpi. Mungkin karena kecapean saja. Udah yuk tidur lagi. Papa ngantuk banget nih," ujar suamiku. Ia lantas kembali tidur. Tapi aku masih terus terbayang-bayang oleh mimpi itu. Singkat cerita, pagi harinya setelah suami berangkat ke kantor dan putri berangkat ke sekolah, aku sendirian di rumah. Sebenarnya masih ada perasaan takut yang menghantuiku. Namun apa boleh buat, karena untuk saat ini disinilah tempat tinggalku. Tidak mungkin aku akan ikut suamiku ke kantor, ataupun ikut ke sekolah bersama putri. Lantas, aku pun melakukan aktivitas seperti biasa dengan membaca zikir ataupun sholawat untuk membentengi diriku dari gangguan makhluk tidak kasat mata. "Sayur-sayur," terdengar suara penjual sayur menjajakan sayurannya. "Bang, sayur Bang," panggilku. Si abang pun berhenti. Aku pun bergegas membuka pintu pagar dan keluar lalu memilih sayuran yang hendak ku beli. "Neng penghuni baru di rumah ini ya?" tanya si abang sayur yang memang baru pertama kali melihatku. "Iya Bang, kami baru 3 hari menempati rumah ini," jawabku.
Dan di saat yang bersamaan datang dua orang ibu-ibu. Yang satu tinggal tepat di seberang rumahku, sementara yang satunya lagi tetangga sebelah rumah. Tetangga baru rupanya, ucap mereka serempak. Aku kemudian menyalami mereka satu persatu dan berkenalan. Bu Widya yang tinggal di seberang rumah, orangnya sangat ramah, berkulit putih dan wajahnya bersih meskipun sudah tampak kerutan di sekitar matanya. Beliau mungkin seusia dengan ibuku. Sedangkan satu lagi yang tinggal bersebelahan denganku orangnya masih muda, mungkin hanya selisih 3 atau 4 tahun di atasku. Namanya Astrid. Lantas, kami pun ngobrol sembari memilih-milih kebutuhan kami masing-masing. Ceng Tari, apa selama tinggal di rumah ini nggak mengalami sesuatu yang aneh? Tanya Kak Astrid mengejutkanku. Loh, memangnya kenapa Kak? Tanyaku penasaran. Orang-orang bilang rumah yang Neng Tari tempati itu angker. Selabang Joni si tukang sayur. Mamang, ujar Bu Widya. Dia menatap ke arah Bang Sayur dengan meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Maaf Bu, ucap si Abang Sayur. Terlihat dia menangkupkan kedua tangannya. Memangnya ada apa sebenarnya dengan rumah yang saya tempati ini? Kalau ibu tahu sesuatu, bolehkah menceritakannya kepada saya? Ucapku memohon kepada Bu Widya. Kalau memang Nak Tari ingin tahu, kapan ada waktu mainlah ke rumah ibu. Nanti ibu ceritakan semua. Ujar Bu Widya. Terima kasih Bu. Insya Allah saya akan datang ke rumah ibu. Ucapku antusias. Kami pun lantas menyelesaikan belanja dan masuk ke rumah kami masing-masing. Siang harinya setelah sholat zuhur aku mendatangi rumah Bu Widya karena tidak mau menyimpan rasa penasaran ini terlalu lama. Beliau senang sekali menerima kedatanganku. Dan rupanya beliau tinggal di rumah itu hanya berdua dengan suami karena kedua anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di luar kota. Singkat cerita, setelah mempersilahkan aku duduk, Bu Widya mulai bercerita tentang apa yang pernah terjadi di rumah yang sekarang ku tempati ini. Dulunya, rumah itu dihuni oleh pasangan muda dengan satu anak perempuan yang baru berusia 6 tahun dan memiliki seorang asisten rumah tangga. Kedua suami istri itu sibuk bekerja dan mempercayakan asisten rumah tangga untuk merawat putri kecil mereka yang bernama Maya. Mina sang asisten rumah tangga belakangan sering menerima tamu laki-laki yang diduga itu adalah kekasihnya di saat majikan sedang bekerja. Hingga terjadilah peristiwa tragis yang menimpa gadis kecil tidak berdosa itu. Iya. Malam itu ketika pasangan suami istri yang bernama Arman dan Sinta itu pulang kerja, mereka mendapati rumah dalam keadaan gelap dan berantakan. Tempat-tempat mereka menyimpan barang berharga semua terbuka dengan bekas dicongkel. Lantas mereka berdua pun panik bukan main ketika tidak menemukan putri mereka di dalam rumah. Cerita histeris Sinta mampu mendatangkan tetangga yang mendengarnya. Ketika ia menemukan putrinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nampak tangan putrinya diikat di rantai ayunan dan mulutnya tersumpal handuk kecil.
Beberapa hari kemudian kasus pun terungkap dan pelaku berhasil diringkus. Yang tak lain adalah asisten rumah tangga mereka bersama kekasihnya serta 2 orang temannya yang lain. Sejak kejadian itu, Sinta, ibu korban, mengalami gangguan kejiwaan pasca pembunuhan yang dialami putrinya. Dan rumah itu pun tidak dihuni lagi. Nak Tari tidak perlu pindah dari rumah itu. Sebaiknya setiap selesai sholat, kirimlah doa untuk Maya, agar arwahnya tenang di alam sana. Ujar Bu Widya menasehatiku dengan bijaksana. Kini, aku tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana aku harus menghadapi situasi ini. Setelah selesai mendengarkan wejangan darinya, aku kemudian berpamitan dan sangat berterima kasih kepada beliau. Benar, aku merasa senang sekali mempunyai tetangga yang baik hati seperti Bu Widya. Kini, meskipun keanehan masih sering terjadi, tetapi aku tidak merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Setiap saat kusempatkan diri untuk mendoakan arwah Maya, gadis kecil yang malang itu.